Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam salam satu profesi. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba mengulas dan belajar bersama mengenai pasca panen dalam bawang merah. Perlu kita ketahui bersama bahwa dalam setiap budidaya baik itu bawang merah, padi, melon, ataupun tanaman lainnya, yang perlu kita perhatikan adalah tingkat kesuburan tanah. Jarang sekali kawan-kawan petani yang memperhatikan tingkat kesuburan tanahnya, sehingga hal itu akan mengakibatkan apa? Kita akan kesulitan baik dalam perawatan maupun menjadikan tanaman kita tumbuh sehat dan subur. Itu salah satunya adalah pengaruh faktor dari tingkat kesuburan tanah. Nah, bagaimana caranya agar tanah kita tetap subur dan baik untuk kita tanami? Dan kemarin ada yang bertanya, Mas, bagi resepnya Mas agar tanaman bawang merah kita tidak tumbuh kerdil, apa resepnya Mas, tolong bagikan. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membagikan resepnya. Salah satu yang menyebabkan tanaman bawang merah kerdil maupun tingkat kesuburan rendah adalah salah satu ciri dari tanah kita yang memiliki tingkat keasaman tinggi atau pH tanah kita rendah. Untuk itu kita harus mengatasi hal tersebut dengan cara pemberian kapur dolomit. Kita harus ketahui bersama bahwa tanah pada tingkat masam umumnya miskin unsur hara yang menyebabkan proses pertumbuhan tanaman menjadi terhambat. Pemberian kapur dolomit tentu harus memperhatikan kebutuhan tanah tersebut. Tanah dengan kadar kapur yang rendah dapat menyebabkan tanaman tumbuh kerdil, sedangkan tanah yang kelebihan kapur akan menyerap unsur hara tanah yang dibutuhkan tanaman sehingga bawang merah tidak tumbuh dengan baik. Pemberian dolomit pada tanah masam yang akan ditanami bawang merah dapat menjadikan pertumbuhan bawang merah menjadi lebih baik. Dolomit dapat menetralkan senyawa-senyawa beracun dan menekan penyakit pada tanaman. Jika dolomit diberikan dalam jumlah yang tepat, maka akan membuat tanaman bawang merah tumbuh cukup tinggi dengan umbi yang berukuran cukup berat. Kenapa kapur dolomit bisa menyuburkan tanah? Karena kapur dolomit mengandung magnesium sebagai unsur hara. Magnesium ini menetralisir kandungan tanah. Selain itu mengandung kalsium untuk mengikat unsur hara yang dapat disalurkan ke tanaman. Dan manfaat kapur dolomit ini juga bisa menyuburkan tanah yang sudah ceplek, bisa kembali renyah. Selain itu memudahkan pertumbuhan akar tanaman untuk mengikat unsur hara di dalam tanaman. Dan kapur dolomit kaya akan magnesium dan juga kalsium yang berfungsi meningkatkan pH tanah dan menetralisir kadar keasaman tanah. Berikut adalah manfaat dari penggunaan kapur dolomit bagi tanah. Yang pertama adalah meningkatkan pH tanah dan menetralisir tingkat keasaman tanah. Dan yang kedua adalah menetralisir senyawa beracun yang ada pada tanah. Dan yang ketiga, memperbanyak unsur hara di dalam tanah. Yang keempat, mempercepat perangsangan pertumbuhan akar tanaman. Yang selanjutnya adalah menambah populasi mikroorganisme di dalam tanah. Yang selanjutnya adalah efektif menghijaukan tanaman. Yang selanjutnya adalah meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas hasil panen. Yang selanjutnya adalah kaya kandungan kalsium dan juga magnesium yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Yang selanjutnya adalah menetralkan unsur al yang bisa meracuni tanaman. Yang selanjutnya adalah menangkal bibit dan hama penyakit. Berikut adalah manfaat dari kapur dolomit. Nah, waktu aplikasinya bagaimana Mas? Untuk aplikasinya sendiri bagi tanah yang sudah pernah ditanami bawang merah tumbuh kerdil, sebaiknya sebelum tanam lagi kita pemberian atau kita kasih kapur dolomit ini sebelum olah lahan. Bagaimana caranya Mas? Seperti dalam video ini adalah persiapan lahan tanam bawang merah. Sebelum kita bajak menggunakan rotari, kita
tebarkan terlebih dahulu kapur dolomit. Untuk dosisnya sendiri kita bisa sesuaikan jika kita punya uang cukup. Alangkah baiknya untuk dosisnya adalah 1 ton untuk per hektar. Namun jika kita memiliki uang menipis, kita bisa menggunakan 400 sampai dengan 500 kg per hektarnya. Itu perlakuan bagi tanah yang pernah ditanami bawang merah yang tumbuh kerdil atau tingkat keasamannya tinggi. Namun untuk saya pribadi, alhamdulillah tidak pernah tanaman bawang merah saya tumbuh dengan kerdil. Saya hanya menjaga kualitas pH tanah saya sendiri. Jadi untuk pertama kali tanam bawang merah saya tidak menggunakan kapur dolomit. Namun seusai panen bawang merah, saya bisa dipastikan selalu memberikan kapur dolomit sebelum tanam lagi atau sebelum olah lahan untuk proses penanaman lagi. Itulah kuncinya agar kesuburan tanah saya tetap terjaga. Karena apa? Karena dalam setiap proses budidaya bawang merah atau penanaman, baik itu bawang merah, melon ataupun yang lainnya, kita selalu menggunakan bahan kimia. Nah, bahan kimia tersebut bisa menurunkan kadar pH tanah kita. Untuk itu penggunaan kapur dolomit sangat penting bagi kesuburan tanah kita. Dan alhamdulillah jika kita melakukan penanam bawang merah tumbuh dengan baik. Adapun jika tanaman kita tumbuh kurang sehat, itu berasal dari bibit. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah contoh dari tanaman bawang merah yang tidak tumbuh dengan baik. Bisa dilihat dalam video. Ternyata ini adalah hasil dari bibit dan bukan faktor dari tanah. Alhamdulillah bisa dilihat. Selain itu tanamannya tumbuh subur, tumbuh dengan baik. Itulah sebabnya banyak sekali baik itu kawan-kawan petani melon maupun petani bawang merah selalu menggunakan kapur dolomit pada saat pasca panen. Hal tersebut sudah kita ketahui bersama adalah untuk meningkatkan tingkat kesuburan tanah dan meningkatkan pH tanah agar waktu kita tanam kembali tanaman kita bisa tumbuh dengan baik dan normal. Untuk kapur dolomit sendiri harganya bervariasi untuk setiap daerah. Untuk daerah saya sendiri harganya kurang lebih per sak antara 25 sampai dengan 30.000. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.